Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Alvira Intan Biasuti. Di sini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok pengabdian masyarakat untuk memaparkan atau mempresentasikan sebuah materi, yaitu tentang patofisiologi penyakit hipertensi. Yang pertama, pengertian dari penyakit hipertensi. Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik atau tekanan darah yang memompa darah ke seluruh tubuh di atas 140 mmHg sebagai akibat dari kondisi lain yang kompleks dan saling berhubungan. Selanjutnya, yang kedua, klarifikasi hipertensi. Klarifikasi hipertensi menurut JNC7, hipertensi normal dengan TD sistolik kurang dari 120 mmHg dan TD diastolik kurang dari 80 mmHg. Untuk prehipertensi dengan TD sistolik 120 sampai 139 mmHg dengan TD diastolik 80 sampai 89 mmHg. Kemudian hipertensi stage 1 dengan TD sistolik 140 sampai 159 mmHg dengan TD diastolik 80 sampai 99 mmHg. Yang terakhir, hipertensi stage 2 dengan TD sistolik lebih dari atau sama dengan 160 mmHg dan TD diastolik lebih dari atau sama dengan 100 mmHg. Tekanan darah sistolik meningkat karena kelenturan pembuluh darah besar yang berkurang pada penambahan umur sampai dekade ke-7, sedangkan tekanan darah diastolik meningkat sampai dekade ke-5 dan ke-6, kemudian menetap atau cenderung menurun. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penyakit hipertensi. Yang pertama, faktor genetik. Kenapa hal ini dapat terjadi? Karena faktor genetik berhubungan dengan peningkatan kadar sodium intraseluler dan rendahnya rasio antara potasium terhadap sodium individu dengan orang tua, sehingga penyakit faktor genetik mempunyai resiko 2 kali lebih besar untuk menderita hipertensi daripada orang yang tidak mempunyai keluarga dengan riwayat hipertensi. Yang kedua, faktor karena obesitas. Berat badan merupakan faktor determinan tekanan darah pada kebanyakan kelompok etnik di semua umur. Obesitas menjadi faktor risiko berbagai penyakit, di antaranya hipertensi. Orang dengan obesitas lebih berisiko terkena hipertensi. Selanjutnya, jenis kelamin. Prevalensi atau populasi terjadinya hipertensi pada pria sama dengan wanita. Kemudian stres. Stres dapat meningkatkan darah karena hormon adrenalin akan meningkat sewaktu kita stres, dan itu bisa mengakibatkan jantung memompa darah lebih cepat sehingga tekanan darah pun akan meningkat. Selanjutnya, kurangnya olahraga. Olahraga banyak dihubungkan dengan pengelolaan penyakit tidak menular seperti hipertensi. Orang yang tidak olahraga semakin meningkat risiko terjadinya hipertensi dibandingkan dengan orang yang melakukan olahraga yang ideal. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa melakukan olahraga berhubungan erat dengan penurunan tekanan darah. Kemudian, pola asupan garam dalam diet. Badan Kesehatan Dunia, yaitu World Health Organization atau WHO, merekomendasikan pola mengurangi konsumsi garam yang berlebih sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya hipertensi. Yang terakhir adalah kebiasaan merokok. Banyak peneliti yang mengatakan bahwa efek jangka panjang dari merokok adalah peningkatan tekanan darah karena adanya peningkatan zat inflamasi, difusi endotel, pembentukan plak, dan kerusakan vaskular. Merokok dapat menyebabkan hipertensi akibat zat-zat kimia yang terkandung dalam tembakau, terutama pada nikotin, dapat merangsang saraf simpatis sehingga memicu kerja jantung lebih cepat dan peredaran darah mengalir lebih cepat dan menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah. Selanjutnya, yang keempat, cara terjadinya hipertensi. Cara terjadinya hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer merupakan peningkatan tekanan darah yang belum bisa diketahui secara pasti penyebab dan biasanya terjadi pada usia parubaya sekitar 40 tahun ke atas. Sedangkan hipertensi sekunder merupakan peningkatan tekanan darah yang sudah diketahui pasti penyebabnya, biasanya terjadi karena memiliki riwayat penyakit. Salah satu penyakit yang berkaitan erat dengan hipertensi sekunder adalah penyakit ginjal. Hipertensi sekunder tergolong jarang terjadi dan hanya diderita 5-10% penderita hipertensi.
Hadirin yang saya hormati, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun pemaparan materi saya yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dari pemaparan materi saya dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan pola 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.